Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berakhir pekan ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya Ina Najmatul Umah akan memberikan penyuluhan ya kepada teman-teman mengenai persiapan berkeluarga bagi remaja, karena insya Allah ya kita di sini semua juga termasuk remaja akhir mungkin ya atau masuk dewasa awal, yang mana kalau misalkan kita menghadapi suatu masalah kadang larinya tuh ke berkata udahlah mau nikah aja gitu ya, tapi kadang-kadang kita juga perlu berpikir ulang nih, apakah kita benar-benar siap untuk membentuk suatu keluarga, untuk menikah, atau hanya ingin lari dari masalah gitu ya, padahal menikah juga bukan solusi gitu untuk keluar dari masalah. Karena pada dasarnya untuk berkeluarga, untuk menikah ini perlu memiliki kesiapan yang benar-benar harus kita persiapkan gitu, karena menikah ini nggak berlangsung hanya untuk sehari 2 hari gitu, tapi kita berharapkan kalau misalkan menikah ini bisa bertahan sampai nanti kita tutup usia gitu kan ya. Nah, oleh karena itu di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai persiapan berkeluarga bagi remaja gitu. Nah, yang akan kita bahas dalam penyuluhan kali ini yaitu yang pertama ada 10 aspek kesiapan berkeluarga dan juga 8 fungsi keluarga. Oke, baik, kita mulai aja langsung ke materi 10 aspek kesiapan berkeluarga bagi remaja gitu ya. Nah, teman-teman, sebagaimana tadi di awal, kalau misalkan kita itu dalam berkeluarga tentunya perlu persiapan dengan matang. Nah, tapi apa saja sih yang perlu kita persiapkan pada saat kita akan menjalankan kehidupan berumah tangga, menikah, dan juga membentuk sebuah keluarga? Nah, yang pertama yaitu kesiapan usia. Nah, kesiapan usia. Di sini teman-teman usianya berapa tahun nih? Pasti beda-beda kan? Mungkin ada yang 18 tahun, ada yang 19 tahun, 20, 21 tahun, tapi insya Allah belum ada yang 40 tahun lah ya. Karena tadi kita berada di usia remaja akhir dan juga dewasa awal. Nah, teman-teman perlu kita ketahui kalau misalkan pemerintah telah menetapkan bahwasannya orang yang mau menikah itu atau orang yang mengajukan surat pernikahan gitu ke KUA bisa diterima kalau misalkan usianya sudah 19 tahun. Baik itu laki-laki maupun perempuan yang sudah berusia 19 tahun, kalau misalkan mau mengajukan surat untuk menikah ke KUA itu bisa diterima. Tapi BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah merekomendasikan kepada kita semua kalau misalkan kita akan menikah itu lebih tepat pada usia untuk perempuan 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Alasannya karena pada usia ini kita udah dinilai mampu secara fisik dan juga psikis itu udah matang gitu, jadi udah siap gitu untuk menerima kehidupan dalam rumah tangga gitu. Kemudian yang kedua ada kesiapan fisik. Kesiapan fisik ini mencakup mencakup ini ya. Nah, kesehatan reproduksi, kemudian pola hidup gizi yang seimbang. Alasannya karena nanti kalau misalkan kita sudah berkeluarga, tentu saja untuk laki-laki pasti harus mencari nafkah gitu kan. Untuk mencari nafkah tentu saja harus memiliki kesehatan fisik yang sehat gitu, karena kalau misalkan fisiknya nggak sehat nanti ya susah gitu dalam mencari nafkahnya juga. Kemudian juga buat perempuan, mungkin ada perempuan yang akan bekerja, ataupun kalau misalkan perempuan itu tidak bekerja, pekerjaan di rumah itu pasti banyak gitu ya, tidak akan selesai dari pagi sampai mau tidur juga nggak akan selesai gitu. Jadi kesiapan fisik ini perlu diperhatikan, apalagi kan kalau misalkan sudah berumah tangga,
kembali lagi ya, kita sudah dewasa, mungkin bakal melakukan kegiatan intim dan juga ya kesehatan reproduksi gitu kan. Itu kan perlu dipersiapkan fisik secara matang gitu. Dan pada idealnya sebelum menjalankan sebuah pernikahan, kita tuh perlu mengecek kesehatan gitu. Kesehatannya itu kesehatan meliputi keturunan gitu ya, hereditas, kemudian juga cek darah, cek penyakit-penyakit dalam itu perlu dicek gitu. Kemudian yang ketiga, kesiapan mental. Kesiapan mental dalam hal ini kesiapan individu untuk melakukan kedewasaan. Dewasa dalam berpikir, biar matang dan biar rasional. Jadi kalau misalkan ada sebuah permasalahan, jadi mengambil keputusan atau menghadapi permasalahan itu ya dilakukan dengan kedewasaan, dengan berpikir secara rasional dan juga secara matang. Tidak mengambil keputusan hanya karena nafsu, hanya karena ego semata, kayak gitu. Kemudian yang keempat, kesiapan finansial. Tentu saja ya teman-teman, kesiapan finansial berhubungan dengan ekonomi, karena pada dasarnya membangun kehidupan keluarga tidak cukup dengan cinta ya, tapi juga harus realistis kalau misalkan kehidupan itu memang didukung atau juga dibantu oleh adanya uang gitu, adanya finansial. Oleh karena itu, kita tidak boleh bergantung kepada orang tua atau juga keluarga besar gitu. Kemudian juga kita perlu mengelola keuangan dan juga memiliki tabungan yang cukup. Tabungan yang cukup bukan hanya untuk sekarang ya gitu ya, karena nanti kan kalau misalkan berkeluarga, memiliki anak, kita juga perlu memikirkan nih, nanti anak kita bakal sekolah di mana gitu ya kan, makannya dari mana gitu. Jadi memang kesiapan finansial ini perlu diperhatikan, karena kebanyakan di Indonesia perceraian itu lahir karena tidak siapnya finansial. Kalau misalkan finansial tidak siap, nanti memicu terjadinya pertengkaran dan mengakibatkan kemungkinan besar untuk terjadinya perceraian. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada kesiapan moral, yaitu memahami dan mempraktikkan nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan ini bisa bersumber dari kehidupan beragama gitu ya, nilai-nilai keagamaan. Itu misalkan kesopanan, kemudian jujur, kemudian juga memaafkan, kemudian juga berkomitmen, dan juga hal-hal yang memang sudah menjadi nilai-nilai kehidupan di masyarakat kayak gitu. Nah, fungsi dari kesiapan moral ini agar nantinya dapat membentuk kepribadian yang bisa menjalankan hubungan baik itu dengan pasangan maupun juga dengan keluarga besar atau juga lingkungan sosial. Kemudian yang keenam, kesiapan emosional. Tentu saja dalam pernikahan, dalam menjalankan sebuah keluarga itu kan menyatukan dua insan ya, laki-laki perempuan, bahkan menyatukan dua keluarga besar yang mana memiliki ego masing-masing. Oleh karena itu, kesiapan emosional ini yang meliputi mengatur emosi, kemudian saling terbuka, saling mengungkapkan perasaan, itu perlu disiapkan dari sekarang nih, karena perbedaan kepala, perbedaan isi pemikiran, juga perbedaan emosional yang mana memunculkan bisa terjadi pertengkaran dan segala macam. Itu jadi perlu mengatur emosi nih, kita tuh harus mengatur emosi gitu agar pertengkaran itu tidak terjadi gitu ya. Dan juga kesiapan emosional ini bisa mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang biasa kita dengar gitu ya. Dan banyak terjadi kasus-kasus KDRT itu karena tidak adanya kesiapan emosional. Kemudian yang ketujuh, kesiapan sosial, yaitu penyesuaian diri dengan lingkungan, menjalin keharmonisan dengan orang lain. Nah, karena kehidupan berkeluarga, otomatis kita bisa saja pindah rumah gitu kan, yang mana kalau misalkan pindah rumah, otomatis kita harus menyesuaikan diri lagi dengan lingkungan, kemudian juga menjalin keharmonisan dengan orang lain gitu. Nah, fungsi dari kesiapan sosial ini nantinya karena kita bakalan terjun di masyarakat, menjadi bagian dari anggota masyarakat. Oleh karena itu kita juga harus memiliki kesiapan sosial ini agar nantinya ya kita bisa bergabung dengan masyarakat gitu. Kemudian kesiapan interpersonal, yaitu membangun hubungan baik dengan pasangan dan keluarga besar. Nah, dalam hal ini mencakup
sikap-sikap kita yang tidak egois, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, kemudian juga mau mendengarkan orang lain. Orang lainnya maksudnya tuh di sini tuh ya keluarga besar gitu ya, karena interpersonal gitu ya. Nah, kesiapan interpersonal ini dengan bisa berkomunikasi dengan orang lain, bisa mendengarkan orang lain, bisa menerima dan juga tidak egois, nantinya bakal menimbulkan kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan berkeluarga itu. Nah, kemudian yang ke-9, kesiapan keterampilan hidup. Nah, kesiapan keterampilan hidup ini bermacam-macam, teman-teman. Yang pertama ada self-awareness skill atau keterampilan kesadaran diri. Nah, kesadaran diri yang dimaksud adalah kesadaran diri bahwa kita tuh adalah hamba Tuhan gitu ya, yang mana memiliki kewajiban untuk beribadah kepadanya. Maksudnya kayak gini, teman-teman, kalau misalkan kita sudah berkeluarga, otomatis sebagai seorang perempuan harus menjalankan hak dan kewajibannya sebagai istri, yaitu melayani suami. Tapi sebagaimana kita menjadi pribadi yang tumbuh gitu ya, tumbuh pribadi masing-masing gitu. Pada awalnya kita hidup masing-masing, jadi kadang-kala ada aja gitu rasa malas untuk melayani suami, rasa malas untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai istri. Tapi kalau misalkan kita memiliki kesadaran bahwa kita itu hamba Allah, yang mana kita juga perlu beribadah kepadanya, dan kita sadar bahwasannya kehidupan berkeluarga ini merupakan bagian dari ibadah, maka dalam menjalankan kehidupan keluarga juga bisa dijalankan dengan tenang gitu, dengan ya udah menerima aja gitu. Oh iya, kita tuh emang wajib untuk menjalankan ini gitu. Jadi menerima gitu ya. Kemudian keterampilan berpikir. Nah, teman-teman, seperti yang tadi, kalau bahwasanya keterampilan berpikir ini sangat diperlukan pada saat kita dihadapkan pada dua pilihan gitu, atau dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan atau dihadapkan pada pilihan yang mana menuntut kita untuk mengambil tindakan, mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan dan tindakan itu didasarkan pada pemikiran yang matang gitu, bukan didasarkan pada keinginan semata gitu. Kemudian keterampilan kejuruan. Keterampilan kejuruan ini kayak buat perempuan mungkin bisa masak, bisa menjahit gitu ya, atau nyetrika, mencuci piring kayak gitu, bukan. Terus kalau misalkan laki-laki mungkin kayak membantu membetulkan keran air gitu atau segala macam, yang mana kejuruan yang benar-benar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian keterampilan komunikasi ini. Sebagai seorang yang belum berumah tangga, mungkin ada kalanya kita malas menjalin komunikasi sama orang lain. Malas ngobrol sama dia, malas ketemu sama dia, ya yang mana kita bisa kabur-kaburan lah ya gitu, atau mematikan media sosial, mematikan data seluler gitu ya, kalau misalkan kita nggak mau nih ngobrol sama orang lain, atau kehidupan kita lagi nggak mau diganggu kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah berumah tangga, hal itu nggak bisa dilakukan kayak gitu aja gitu ya. Kalau misalkan kita punya masalah mungkin sama pasangan atau sama keluarga besar, gak mungkin terus aja didiemin gitu kan. Nah, jadi keterampilan komunikasi ini perlu nih dilakukan, baik itu orangnya introvert ataupun extrovert gitu, karena kehidupan keluarga bukan hanya dijalani oleh diri sendiri gitu kan, tapi melibatkan juga orang lain, dalam hal ini pasangan dan juga keluarga. Kemudian keterampilan personal. Keterampilan personal yang dimaksud tuh kayak coping dalam menghadapi sebuah permasalahan. Misalkan kita lagi stres kayak gitu, atau misalkan lagi banyak kerjaan. Nah, kita tuh gimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa mengganggu kehidupan orang lain. Nah, termasuk dalam kehidupan berkeluarga pun kita perlu memiliki ini gitu. Karena ya namanya stres, namanya banyak pekerjaan dan gak mau diganggu sama orang lain, tetap aja bakal terjadi pada saat kita sudah berkeluarga gitu kan. Nah, oleh karena itu, keterampilan personal untuk mengcoping keadaan tersebut perlu kita miliki gitu, agar nantinya tidak merembet ke yang lain gitu. Kalau misalkan kitanya lagi stres, kemudian ada tambahan pemikiran dari pasangan, misalkan kitanya makin stres gitu kan, nanti nggak betul gitu dalam menjalankan kehidupan keluarganya gitu. Dan yang terakhir adalah keterampilan bekerja sama.
bekerja sama dalam hal itu bekerja sama dengan pasangan, bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan lingkungan sekitar gitu dalam hal apapun gitu ya, karena kita kan hidup sosial ya, tidak bisa menjalankan segalanya sendiri gitu. Jadi perlu bekerja sama, perlu menghilangkan ego, perlu juga ya menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, kesiapan yang perlu kita miliki untuk membentuk suatu keluarga sebagai seorang remaja itu kesiapan intelektual atau pendidikan gitu, baik pendidikan formal, informal, ya baik pendidikan umum maupun pendidikan agama gitu. Kenapa? Karena kecerdasan itu kita tahu bahwasannya menurun atau genetiknya itu dari ibu gitu. Sebagai seorang perempuan yang mana nantinya insya Allah bakal menjadi seorang ibu, otomatis kita perlu menyiapkan ya kesiapan intelektual ini gitu, pendidikan kita gitu. Karena kita ketahui juga kalau misalkan ibu itu merupakan madrasatul ula gitu ya, pendidikan pertama bagi anaknya gitu. Jadi kan kita nggak mau ya kalau misalkan anak kita bertanya, kita cuma bisa jawab gimana ya, ibu juga nggak tahu, kan nggak enak ya kayak gitu kita. Jadi kita perlu mempersiapkan intelektual, perlu mempersiapkan pendidikan, perlu juga mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan agar di mana nanti kita memiliki anak, anaknya tuh nggak malu gitu punya ibu seperti kita gitu, atau memiliki orang tua seperti kita. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan dulu? Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya? Oke ya, mungkin belum ada pertanyaan. Kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya, 8 fungsi keluarga. Nah, teman-teman, 10 aspek yang telah tadi disebutkan itu bisa muncul apabila kita menanamkan nilai-nilai dari fungsi keluarga ini. Nilai-nilai dan penanaman moral yang bisa dijalankan dengan adanya 8 fungsi keluarga. Pun apabila kita memiliki keluarga, 8 fungsi keluarga ini perlu kita terapkan untuk menjalankan kehidupan berkeluarga kita nanti. Nah, apa saja sih 8 fungsi keluarga? Yang pertama, fungsi agama. Teman-teman, kita ketahui bahwasannya agama itu merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh umat manusia. Karena dengan agama, kita memiliki nilai atau patokan untuk menjalankan hidup gitu ya. Karena agama juga merupakan pedoman kita buat menjalankan hidup gitu. Apabila seseorang tidak memiliki agama, maka kita tahu ya, mereka hidup menjalankan visi dan misi. Apabila visi dan misinya tidak terpenuhi, maka banyak yang mengakhiri hidupnya gitu. Nah, oleh karena itu fungsi agama yang memiliki 12 nilai dasar, yaitu nilai keimanan, nilai ketakwaan, nilai kejujuran, tenggang rasa, rajin, kesolehan, ketaatan, suka membantu, disiplin, sopan santun, kesabaran, dan kasih sayang, itu perlu diterapkan dalam sebuah keluarga gitu. Yang kedua, fungsi dari keluarga itu fungsi sosial budaya. Kan kita dalam kehidupan itu menjalin hidup itu kan bermasyarakat gitu ya. Hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki nilai-nilai sosial dan budaya tersendiri. Nah, oleh karena itu sebagai seorang yang hidup dan tinggal di masyarakat, kita perlu melestarikan nih nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, fungsi cinta dan kasih sayang. Nah, teman-teman, sebagai keluarga kita perlu menanamkan cinta dan kasih sayang, karena dengan adanya cinta dan kasih sayang, seorang anak bisa tumbuh dengan penuh cinta gitu terhadap teman-temannya, terhadap lingkungannya, dan juga anak itu bakal tumbuh menjadi pribadi yang lembut dan juga bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian ada fungsi perlindungan. Keluarga berfungsi sebagai tempat untuk melindungi anggota keluarganya, melindungi dari bahaya, melindungi dari rasa takut, melindungi dari ancaman-ancaman yang datang dari luar keluarga. Kalau misalkan seseorang tidak mendapatkan fungsi perlindungan, dalam hal ini mungkin mendapat kekerasan gitu dalam keluarganya sendiri, maka siapa lagi yang akan melindungi dia selain dirinya sendiri gitu. Padahal ya sebagai seorang pribadi yang menyatu dengan masyarakat, kita tidak bisa gitu ya melindungi diri sendiri gitu.
dalam hal ini bisa sih, maksudnya melindungi diri sendiri dari ancaman luar yang yang kejam, kehidupan dunia yang kejam itu kan sangat menakutkan ya teman-teman. Nah terus bentar. Yang kelima, fungsi reproduksi. Sebagaimana kita ketahui kalau misalkan salah satu tujuan adanya pernikahan, salah satu tujuan adanya keluarga itu untuk melangsungkan keturunan gitu ya. Dan dalam agama juga salah satu tujuan pernikahan itu adalah untuk memperbanyak keturunan gitu. Nah, kemudian fungsi sosialisasi dan pendidikan. Nah, sebagaimana tadi, bahwasannya ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya, bahwasannya orang tua itu adalah sekolah pendidikan pertama bagi anaknya, maka dalam keluarga ini pasti memiliki fungsi sosialisasi dan pendidikan. Kemudian yang ketujuh, fungsi ekonomi. Nah, keluarga ini berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, baik itu sandang, pangan maupun papan bagi seluruh anggota keluarganya. Gitu. Jangan sampai ada anggota keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhannya kayak gitu. Kemudian yang terakhir, fungsi lingkungan. Meskipun kita tinggal dalam sebuah keluarga, tapi kita kan makhluk sosial ya, yang mana akan terhubung juga dengan orang lain, yang mana terhubung dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu kita juga perlu untuk melestarikan, perlu untuk menjaga kelestarian dari lingkungan. Nah, akhirnya teman-teman, yang dimaksud dengan pembangunan keluarga ini akan dinilai efektif, dinilai berhasil apabila memiliki 3 dimensi dalam menjalankannya. Yang pertama, dimensi kemandirian. Dalam hal ini, mandirinya itu memenuhi indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang tadi sangan, pangan, maupun papan, kemudian juga keberlangsungan pendidikan, kemudian juga kesehatan, dan juga pemenuhan media online, karena pada saat ini kita nggak bisa lepas dari media online gitu ya. Yang kedua, dimensi tingkat kesuksesan dalam keluarga ini apabila adanya ketentraman yang dinilai atau berindikasi dari kegiatan ibadah, penanaman nilai-nilai moral, dan juga legalitas keluarga gitu. Nah, yang terakhir, pembangunan keluarga ini dinilai sukses apabila telah mencapai kebahagiaan, yang mana dinilainya itu dengan interaksi antar keluarga dan interaksi sosial masyarakat gitu. Alhamdulillah teman-teman, untuk materinya itu setelah disampaikan semua, jadi sekarang apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, mangga dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ada nggak kira-kira dari teman-teman yang ingin ditanyakan? Aku izin bertanya, Naj. Boleh. Assalamualaikum. Gimana? Oke, berkaitan, suaraku udah kedengeran? Ada Ned. Oke, berkaitan sama tadi tentang kesiapan mental. Kalau sebenarnya itu tuh bisa jadi ada perbedaan ketika pasangan itu berbeda usia ya. Jadi kesiapan mental juga bisa dipengaruhi dari usianya. Nah, bisa jadi saat akan melangsungkan pernikahan sebetulnya belum bulat sepenuhnya kesiapan mentalnya. Tapi kan orang tua kadang bisa bilang kesiapan itu bisa muncul nanti seiring berjalannya waktu, kalian akan terbentuk kesiapan yang utuh ya setelah melangsungkan pernikahan. Nah, menurut pandangan kamu sendiri mengenai kesiapan mental ini, apakah harus sesempurna itu, harus benar-benar saklek gitu untuk yakin melaksanakan pernikahan, atau ya yang penting udah ada kreatifnya gitu, oh udah ada nih kesiapan meskipun aku masih ada sedikit keraguan gitu loh ya tentang kesiapan mental ini, karena nantinya juga setelah menikah pasti akan ada take and give antara pasangan itu ya. Kalau ibaratkan laki-lakinya lebih dewasa dia pasti akan mengayomi istrinya gitu loh ya kan. Jadi itu tuh sebenarnya bisa-bisa aja opsi yang tadi, bisa saling seiring berjalannya waktu kesiapan mental akan terbentuk. Tapi untuk pandangan kamu sendiri, milih yang mana sih antara yang benar-benar udah bulat
kesiapannya atau yang masih ada keraguan. Terus yang kedua, mengenai fungsi keluarga ini ya. Kalau andai saja dari ke-8 fungsi ini sebetulnya udah tidak bisa sama sekali terpenuhi dalam sebuah keluarga, apakah opsi untuk mengakhiri keluarga itu adalah opsi terbaik? Karena memang ya pada akhirnya orang yang ada di keluarga itu tuh tersakiti kalau misalnya semua hampir ya, kalau nggak semua juga nggak apa-apa sih, hampir dari keseluruhan fungsi itu tidak terpenuhi, ya rusak gitu loh, keluarganya rusak. Jadi menurut kamu sendiri, opsi untuk memilih mengakhiri keluarga itu karena tidak terpenuhinya fungsi-fungsi tadi tidak apa-apa. Itu ya dari aku. Terima kasih. Oke, langsung aku jawab ya. Untuk kesiapan mental nih, betul ya. Kalau mental itu bisa terlatih dengan adanya hal-hal yang terjadi gitu dari luar, gimana kita menghadapi sebuah permasalahan gitu ya. Nah, aku juga setuju sih kalau misalkan kesiapan mental ini bisa terlatih dengan stimulus dari luar gitu. Nah, tapi yang menjadi dasar gimana bener-bener kayak kita udah mau dan juga siap untuk berubah. Kalau misalkan kita udah mau dan siap untuk berubah dan udah ada calon yang mungkin lebih dewasa, saya setuju sih untuk yang nggak apa-apa gitu, kesiapan mental ini bisa terlatih seiring dengan berjalannya waktu. Tapi kalau misalkan memang mentalnya tuh masih ketemu sama cowoknya juga takut gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu, menurut aku pribadi, menurut saya berarti seorang itu masih belum siap gitu untuk menjalankan kehidupan berkeluarga gitu nih. Nah, adapun buat mengakhiri sebuah keluarga karena tidak terpenuhinya 8 fungsi yang tadi. Nah, kalau menurut saya tuh nggak bisa langsung ya udahlah kita selesai aja gitu ya. Enggak gitu, tapi kita perlu ketahui juga kalau misalkan ada yang disebut dengan bimbingan dan konseling keluarga gitu ya. Bimbingan dan konseling keluarga ini bisa dilakukan oleh penyuluh yang ada di KUA. Nah, jadi sebelum adanya perceraian juga pasti ada yang disebut diskusi dulu gitu antara suami dan juga istri. Kalau misalkan masih bisa dibantu oleh penyuluh di KUA, silahkan gitu bicarakan baik-baik gitu. Tapi kalau misalkan memang tidak ada atau titik temunya tuh nggak ketemu gitu, nah kalau sudah gitu ya lebih baik memang mengakhiri saja, karena hukum menikah juga kan tergantung ya, ada yang sunnah, wajib, mubah, makruh, juga haram gitu. Kalau 8 fungsi keluarga itu tidak terpenuhi dan malah menjalin hubungan yang toksik gitu, ya udah gitu, buat apalagi menjalin hubungan kalau malah sama-sama menyakiti gitu. Tapi kalau misalkan permasalahannya masih bisa dibicarakan, maka bicarakan dulu gitu dengan melibatkan orang lain, baik itu keluarga maupun orang yang profesional gitu, dalam hal ini penyuluh keluarga kayak gitu nih. Gimana nih kira-kira, apakah sudah menjawab atau dulu? Udah, alhamdulillah udah cukup menjawab. Terima kasih, Naj. Ya, mungkin ada orang yang lain yang mau bertanya. Assalamualaikum, izin bertanya. Oh, boleh, Amel. Pertanyaannya gini. Tujuan dari kita belajar pembentukan keluarga bagi remaja ini kan supaya kita menyiapkan keluarga kita nanti. Supaya tahulah ilmunya gitu. Gimana kalau misalkan remaja sekarang itu tidak berada di keluarga yang seideal itu, maksudnya tidak menerapkan teori-teori yang tadi, apakah pengaruh nggak ke orangnya ketika dia memimpin keluarganya? Maksudnya ketika laki-laki berada di keluarga yang tidak seideal itu, maksudnya tidak mendapat kasih sayang atau tidak mendapat perhatian, ketika nanti dia memimpin keluarga, akan pengaruh nggak kepada keluarga yang dipimpinnya? Terima kasih. Oke, Amel, tadi pertanyaannya tuh kalau misalkan ada orang yang memang tidak berasal dari keluarga yang harmonis gitu ya,
yang yang keluarganya tidak menjalankan 8 fungsi keluarga sesuai dengan teorinya gitu ya. Apakah orang itu bisa berpengaruh gitu ya terhadap keluarga dia nantinya gitu ya. Izin menjawab langsung, menurut saya orang tersebut memang bisa berpengaruh gitu ya terhadap keluarga yang nanti dia bentuk. Kalau misalkan orang tuanya mungkin abusif gitu ya, anak itu juga bisa menjadi orang tua yang abusif terhadap anaknya nanti. Tapi balik lagi, bahwasannya tadi dalam 10 aspek kesiapan itu ada aspek kesiapan keterampilan hidup. Yang mana tadi ada keterampilan personal. Dalam hal ini, coping terhadap stres, terhadap permasalahan. Ya, termasuk dalam kemampuan berpikir juga gitu ya, terhadap kesiapan intelektualnya. Kalau misalkan anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya atau mungkin 8 fungsi keluarga itu tidak terpenuhi dalam keluarga orang tersebut gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia memiliki kesiapan yang 10 aspek kesiapan itu mungkin dia miliki, meskipun tidak belajar dari keluarganya, tapi bisa saja dibentuk dari kehidupan sosialnya gitu. Nah, kalau misalkan demikian 10 aspek itu tetap terbentuk dalam dirinya, maka insya Allah orang tersebut juga tidak akan melakukan hal yang sama terhadap pembentukan keluarga dia nantinya gitu. Karena pilihannya ada 2, dia tetap mengikuti nih adat yang terjadi di keluarganya, dalam hal ini keluarganya mungkin keras, keluarganya ya bersikap seenaknya terhadap dia gitu, atau dia berpikir kalau nanti saya berkeluarga nggak boleh nih seperti ayah saya dulu, nggak boleh seperti keluarga saya yang tidak baik-baik aja. Saya mau menjalankan atau saya mau membentuk keluarga yang lebih baik. Gitu. Jadi kemungkinannya ada 2, dia bisa mengikuti keluarganya terdahulu, atau dia bisa membentuk keluarga yang lebih baik karena berdasarkan pengalamannya bahwa memiliki keluarga yang abusif, keluarga yang tidak dipenuhi dengan kasih sayang, itu nggak enak kayak gitu. Kira-kira menjawab nggak, Amel? Menjawab, alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Enggak mungkin ya? Kalau gitu, sebelum aku tutup, kita foto bersama dulu. Boleh ya teman-teman di on-kan dulu kameranya. Kita foto bareng. Ditunggu ya yang belum on cam. Buat Rosma, Ned sama Salma bisa on cam dulu. Nah, jaringan aku nggak support, Oke deh, nggak bisa on cam. siap. Rosma bisa on cam. Oke. Kalau kayak gitu, aku hitung ya buat fotonya. Enggak sih, di screenshot doang sih. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya teman-teman yang udah mendengarkan, yang sudah berpartisipasi dari awal sampai akhir. Kemudian saya juga mau minta maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik dalam pemilihan kata ataupun juga sikapnya. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan, juga kesalahan dari pribadi saya sendiri gitu. Oke, sebentar. Kalau gitu selamat menjalankan weekend ya. Weekend hari ini hari Minggu. Selamat beristirahat. Terima kasih sekali lagi sudah mau berpartisipasi dalam
penyuluhan kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.